Buat kamu yang sedang berjuang atau mungkin punya keluarga yang baru saja divonis kanker, jangan langsung patah semangat berpikir bahwa ini adalah akhir dari hidup, karena sebetulnya 90 hari pertama apa yang kamu lakukan ini akan menentukan bagaimana kelanjutannya. Dan kabar baiknya adalah tubuh kita punya kemampuan untuk melawan dan menyembuhkan itu. Nah, jadi buat sobat sehat yang merasa punya kerabat atau mungkin dirinya sendiri, share video ini karena ini yang perlu kamu lakukan. Simak setelah yang satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau mungkin buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah divonis kanker. Banyak orang yang berpikir, oh kanker ini penyakit yang random, bisa terjadi pada siapapun. Ya, bahkan untuk orang-orang yang hidupnya sehat. Nah, apa benar seperti itu? Ya. Nah, sebetulnya memang sel kanker ini diproduksi oleh tubuh kita setiap hari, tapi tubuh kita bisa melawannya oleh yang namanya sistem imun. Ketika sistem imun kita melemah, ya, kemudian surveillance-nya lolos. Nah, inilah yang akan mulai develop yang namanya sel kanker yang tidak bisa diatasi lagi. Nah, jadi kali ini saya mau share gimana sih langkah-langkahnya kita mengembalikan kembali sistem imunitas kita supaya bisa melawan sel kanker yang sudah ditemukan. Nah, pertama yang perlu kita tahu di sini adalah tumor itu tidak selalu kanker. Saya punya banyak pasien yang pertama kali ketika dicek dari USG, ya, kemudian misalnya MRI, CT scan dan lain-lain, kemudian kelihatan ada tumornya, kemudian khawatir bahwa ini apakah ini kanker, Dok, dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu tidak seperti itu. Tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Ya, intinya tumor itu kan adalah marker peradangan. Makanya kalau kita cek lab kan juga ada marker peradangan dari tumor CA125 dan lain-lain. Nah, jadi ketika marker peradangan itu meningkat, artinya ada tumor di daerah-daerah meskipun nggak kelihatan secara kasat mata, tapi nggak langsung menjadi keganasan. Ya, sedangkan kanker sendiri itu adalah tumor ganas yang invasif dan bisa metastasis, itu artinya menyebar, ya. Jadi kalau itu sudah kemana-mana akan lebih sulit untuk diatasi. Dan tidak semua tumor itu perlu kemoterapi atau perlu operasi, ya. Jadi kita perlu tahu dulu, ya, ini tumornya tumor apa sih, lokasinya di mana. Nah, 5 jenis kanker kalau kita sudah bicara mengenai kanker. Jadi ini beda ya sama tumor yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kita bicara mengenai kanker itu jenisnya banyak sekali. Di sini saya mau share adalah 5 jenis kanker yang terbanyak yang ditemukan terutama di kita punya Indonesia, Asia Tenggara, ya. Itu yang paling banyak adalah 5 jenis kanker ini. Pertama adalah payudara, ya. Kemudian kanker paru-paru, kanker kolorektal atau kanker usus besar, kemudian kanker prostat, dan yang kelima adalah kanker liver dan kanker serviks. Ini terutama adalah di regional Asia. Banyak orang yang tanya, Dok, katanya kanker itu pasti karena genetik, ya. Jadi kalau orang punya keturunan, ya, entah dari ibunya, ayahnya, engkongnya, atau mungkin eyangnya punya kanker, wah, berarti kalau dilihat ada genetik kanker, wah, berarti kita nanti juga pasti akan kena kanker yang sama. Bahkan sekarang, ya, banyak pemeriksaan DNA itu kan kita bisa melihat, ya, ada genetik kanker nih. Oh, berarti nanti akan develop kanker ketika udah dewasa. Apakah seperti itu? Nah, ya, ini yang perlu kita pahami, ya, dan perlu saya luruskan di sini. Kalau kita bicara soal kanker, kanker itu kan memang penyakit karena mutasi genetik. Itu yang benar-benar karena keturunan itu hanya 5 sampai 10%. Artinya apa? 90-95% itu disebabkan karena faktor epigenetik dan faktor lingkungan, ya. Jadi saya bilang di sini variabelnya ada 3, ya. Genetik, epigenetik, lingkungan. Ini yang perlu kita pahami, ya, karena ini yang saya selalu bilang ini adalah suatu segitiga. Kita punya genetik di sini, kemudian kita punya di sini lingkungan, dan di sini adalah epigenetik. Nah, ini ya saya gambarkan di sini. Gampangnya seperti apa? Saya selalu ibaratkan, ya, di sini adalah baru ini namanya penyakitnya, ya. Kalau ini semuanya terjadi segitiganya ini tadi. Genetik itu suatu blueprint. Ya, blueprint itu mungkin cetak birunya lah. Kita ambil, kita mungkin analoginya di sini kalau kita punya rumah, tanahnya itu, nah itu kan blueprintnya, ya, kita punya gambaran besarnya seperti apa di sana. Nah, kemudian epigenetik itu kalau saya analogikan di sana adalah kita punya lampunya.
Ya, kita punya saklar lampunya gitu ya. Jadi kalau kita punya lampu, ada saklar lampunya, itu adalah kita epigenetiknya. Dan lingkungan itu adalah siapa yang menekan lampu itu. Jadi saya ibaratkan lagi ya, genetik itu ibaratnya kita punya blueprint, itu lampunya tadi ya. Epigenetik adalah saklar lampunya. Ya, jadi lampu kalau saklarnya itu kan bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Nah, lingkungan ini adalah siapa yang menyalakan si saklar tadi. Artinya apa? Kalau kita punya lampu, lampunya itu belum tentu nyala. Tergantung pertama ada saklarnya atau tidak. Nah, saklarnya mau dipencet ke atas atau ke bawah seperti itu, ya on atau off. Kemudian yang terakhir adalah ada yang menyalakan nggak? Nah, ini yang kita katakan adalah lingkungan tadi. Nah, lingkungan ini yang berperan sebagai faktor risiko orang terkena penyakit kanker atau tidak. Jadi artinya kalau kita punya genetiknya belum tentu kita punya penyakitnya. Tergantung tadi terutama adalah yang menyalakan ini apa faktor lingkungannya. Jadi lingkungan ini jangan dipikirkan hanya udara ya, itu ada lingkungan luar lah. Lingkungan dalam itu yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita punya pola makan ya, terutama pola makan yang ultra proses, kemudian rokok, alkohol, obesitas, kurang gerak, paparan toksin lingkungan, kurang tidur yang kronis, kemudian juga stres kronis. Semuanya ini adalah lingkungan internal yang membuat saklar ini tadi jadi nyala lampunya. Nah, jadi jangan punya pikiran bahwa genetik sekalipun sudah kelihatan dari tes DNA dan lain-lain, atau mungkin kita punya riwayat keluarga, tidak menentukan bahwa akhirnya punya penyakit yang sama. Ya, saya selalu ulang-ulang itu supaya tidak banyak orang yang salah paham di sana ya. Nah, pemeriksaan kalau memang dalam arti sudah tahu ada tumor, kemudian kita punya kekhawatiran apakah ini bisa mengarah ke keganasan atau tidak, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan dasar yang pertama dari USG, kemudian mamografi terutama untuk yang kanker payudara ya, kemudian pap smear, fit test ya, kemudian pemeriksaan lanjutannya bisa melakukan CT scan, MRI, PET scan ya, kalau misalnya itu udah mulai mengarah lebih spesifik. Dan gold standarnya pada akhirnya perlu memang melakukan yang namanya disarankan melakukan biopsi dan histopatologi atau HPA ya. Nah, memang beberapa pasien menanyakan apakah kalau melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini aman. Ya, memang segala sesuatu pemeriksaan pun memang ada risikonya. Nah, tapi yang perlu kita consider di sini antara risk dan benefit, rasionya lebih tinggi yang mana. Nah, itu yang bisa mengukur adalah dokternya. Kalau memang dirasa, oh ternyata kalau kita melakukan biopsi di jaringan-jaringan ini mengkhawatirkan, ya bisa menyebabkan penyebaran dan lain-lain, ya biasanya tidak disarankan untuk biopsi. Tapi kalau memang benefitnya lebih tinggi ketika dilakukan pemeriksaan, ya disarankan untuk melakukan biopsi dan histopatologi. Yang paling sering kalau kita bicara mengenai cancer, biasanya pasti orang udah sangat familiar dengan istilah yang namanya kemoterapi, dan dianggapnya ini adalah jalan satu-satunya. Nah, di sini saya tidak mengarahkan orang untuk melakukan atau tidak, semuanya kembali ke pasien masing-masing, tapi di sini saya ingin share ada cara-cara ya, atau mungkin kita katakan jalan untuk kita menuju sehat itu kan macam-macam ya. Kalau melalui terapi medis konvensional atau yang terapi medis yang modern, kedokteran barat, biasanya seringkali memang diarahkannya ke kemoterapi, itu yang pertama tadi, kemudian operasi. Nah, operasi ini biasanya untuk early stage ya, yang memang belum ada penyebaran. Jadi dianggap ini yang paling besar survivalnya. Kemudian radioterapi, ya radioterapi ini melalui radiasi, meskipun itu juga bisa mengakibatkan kerusakan di jaringan-jaringan sekitar. Kemudian imunoterapi, ini juga sekarang cukup banyak yang menanyakan. Nah, imunoterapi ini yang disupport bukan membunuh sel kankernya, tapi yang disupport adalah imunitasnya. Nah, tapi side effect-nya kalau memang tidak terkontrol atau mungkin imunitasnya tidak benar-benar diperbaiki, ini kan sifatnya kan menstimulus. Kalau overstimulus jadinya nanti bisa autoimun juga. Kemudian hormonal terapi ini yang juga sering diintegrasikan dengan ngeblok hormon yang memberi makan sel kanker tadi. Ya, dengan obat-obatan biasanya, sama dengan kemoterapi juga biasanya juga dengan obat-obatan. Tapi jangan lupa ya bahwa itu juga ada efek sampingnya. Makanya kan banyak orang yang akhirnya mengalami yang namanya neuropati, kemudian mual, muntah, kemudian juga terjadi masalah-masalah di organ-organ yang lain, terutama di kita punya pencernaan. Karena yang namanya kemoterapi, kemudian radioterapi dan lain-lain, itu yang ditarget bukan cuma sel kankernya tapi juga sel-sel yang sehat.
Bagaimana dengan terapi medis naturopati ya yang seringkali saya berikan ke pasien? Ini juga ada beberapa macam yang targetnya adalah untuk orang-orang yang punya masalah kanker. Pertama, dengan nutritional healing ya, jadi terapi yang berbasis nutrisi. Jadi ini beda sama makan sehat ya. Jadi kita terapinya lebih spesifik nutrisinya untuk pasien-pasien yang memang punya masalah kanker. Kemudian lymphatic drainage ya. Lymphatic drainage ini bisa secara manual, bisa juga dengan beberapa alat-alat, banyak metodenya. Kemudian detoxification terapi ya, terapi ini bukan minum-minum jus atau pil-pil detox, bukan seperti itu ya, tapi kita benar-benar mensupport jalur detoksifikasi dalam tubuh kita. Kemudian mitochondrial support, nah ini terutama karena yang namanya cancer itu selalu mengalami yang namanya disfungsi mitokondria. Nah, sedangkan mitokondria itu ada di semua sel tubuh kita. Dan yang terakhir adalah neuroendocrine regulation ya, yaitu yang melibatkan kita punya syaraf dan hormonal ya. Jadi itu adalah terapi-terapi yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien kanker. Nah, langkah praktisnya gimana ya? Karena kalau saya jelaskan mengenai terapi naturopatinya kan panjang sekali dan itu kan per pasien akan berbeda-beda. Nah, langkah praktis yang bisa dilakukan oleh sobat sehat yang pertama adalah jangan panik. Ya, ini penting sekali dan nanti akan saya jelaskan kenapa ya. Kadang saya selalu bilang gini, yang pertama kita perlu lawan itu bukan sel kankernya dulu, kita punya ketakutan. Karena itu nanti dampaknya bisa domino effect ke kita punya kesehatan metabolik juga besar. Yang kedua adalah perbaiki pola makan. Ini juga penting ya. At least dalam arti meskipun belum bisa melakukan nutritional healing, kita perbaiki dulu ya. Jangan punya kebiasaan yang sama seperti yang sebelumnya, terutama untuk orang-orang yang selama ini belum mengontrol pola makannya. Yang ketiga adalah optimalkan kualitas tidur, karena ini juga penting sekali untuk kita melakukan yang namanya recovery. Dan yang terakhir adalah aktif bergerak. Ya, nanti di sini akan saya jelaskan kenapa ini penting. Pertama, strategi untuk memperbaiki pola makan. Ya, pertama yang paling perlu kita lakukan strateginya adalah kita lakukan diet anti peradangan. Nah, ini yang kita katakan adalah diet eliminasi. Menghindari, terutama adalah makanan-makanan yang bikin peradangan. Apa itu? Pertama, ultra processed food. Ya, meskipun tidak semua ultra processed food. Ya, tapi kalau misalnya sobat sehat bingung, oh apakah ini ultra processed food yang masih aman? Ya, apakah ini ultra processed food yang memang benar-benar perlu dihindari? Paling gampang hindari dulu aja semuanya ya. Jadi kita main aman dulu. Kemudian omega 6 yang tinggi, karena omega 6 memang punya manfaat, tapi kalau dia rasionya lebih tinggi daripada omega 3, sifatnya dia adalah pro-inflammatory, menyebabkan peradangan. Kemudian gula rafinasi, saya kira kalau yang sobat sehat udah sering nonton udah paham lah ya kenapa ini perlu dihindari. Kemudian yang terakhir adalah trans fat. Jadi trans fat ini bukan lemak jenuh tapi lemak trans, lemak yang sudah dihidrogenasi ya, lemak yang sudah dibuat tadi yang menyebabkan dia pasti bikin peradangan. Yang kedua, batasi jam makan. Nah, buat sobat sehat yang udah sering nonton video di SB30 Health ya, banyak yang kita sudah menyarankan adalah melakukan puasa. Puasa itu banyak sekali jenisnya. Puasa kita mau puasa intermittent fasting, mau puasa Ramadan yang sebentar lagi, puasa Daud dan lain-lain. Nah, intinya ya membatasi jam makan itu bukan untuk kita membatasi kalori. Banyak orang yang salah kaprah di sini. Membatasi jam makan itu perannya lebih besar, jauh lebih besar daripada kita ngontrol kita punya kalori. Karena ketika kita puasa, ada mekanisme di dalam tubuh kita yang bekerja. Ya, kita punya yang namanya MMC, motor migrating complex kita. Kita punya yang namanya kita punya hormon, kita punya enzim dan lain-lain. Itu yang akan bekerja dan memperbaiki di dalam tubuh kita. Kemudian cukup protein. Nah, cukup protein ini sebetulnya tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Di sini saya nggak bisa mengeneralisasi cukup itu makan berapa banyak. Jadi kalau yang tanya di kolom komen, saya nggak akan bisa jawab itu. Karena apa? Karena ini tergantung dari kita punya berat badan, tinggi badan, aktivitas ya, dan juga kondisi kesehatan kita. Biasanya yang saya sarankan 1,2 sampai 1,6. Ini sweet spotnya biasanya segini ya. Nah, ini bisa berubah-ubah tergantung dari aktivitasnya dan kondisi kesehatannya. Tujuannya supaya untuk mencegah terjadinya kakeksia. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami cancer, ya, penurunan berat badan yang drastis, penurunan massa otot dan lain-lain. Nah, yang keempat baru kita masukkan yang namanya adalah fitonutrisi. Nah, makanya tadi saya katakan ya, nutrisi itu berbeda dengan kalori. Ya, nutrisi yang namanya fitonutrisi itu sangat-sangat kecil tapi sangat-sangat powerful. Kandungannya ada di dalam setiap bahan makanan yang
whole food, bahan makanan alami kita. Contoh yang berpotensi yang sudah based on study ya, bisa terbukti efektif untuk melawan kanker. Pertama adalah sulforaphane. Ya, sulforaphane itu terkandung di dalam paling besar adalah brokoli sprout. Tapi kalau di Indonesia kan nggak mudah ya. Nah, yang lebih banyak di sini adalah sayuran-sayuran golongan cruciferous. Brokoli, kembang kol ya, pok choy, kemudian kale, kemudian ya, lobak gitu. Nah, ini termasuk yang golongan cruciferous. Itu mereka punya kandungan yang namanya sulforaphane. Kemudian EGCG, ini yang paling besar ada di green tea. Chlorogenic acid ya, asam klorogenat itu paling banyak di kopi, terutama untuk kanker liver ya, kanker kolorektal itu ya. Kemudian kanker cervix itu juga perannya penting, chlorogenic acid. Kemudian kurkumin ya, itu ada di turmeric. Apa turmeric? Kunyit ya, kunyit temulawak itu punya kandungan kurkumin. Kemudian resveratrol itu paling besar di kita golongan berry. Kemudian quercetin ini juga fitonutrisi di kita punya bawang bombay, apel ya, dan genistein ini ada di soy. Nah, jadi soy itu banyak punya predikat buruk sebetulnya, bukan soynya tapi adalah bagaimana prosesnya, sumbernya. Tapi kalau kita dapatkan soy yang baik, sebetulnya ini juga punya manfaat untuk melawan kanker, bahkan kanker payudara dan lain-lain. Bagaimana dengan kualitas tidur? Nah, orang itu kan seringkali berpikirnya hanya jam tidur. Betul, jam tidur itu penting, tapi mengoptimalkan kualitas itu jauh lebih penting. Pertama, ya memang jam ini bisa relatif ya. Cuma saya ambil secara general di sini, tidur sebelum jam 11. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mensinkronkan kita punya yang namanya ritme sirkadian ya. Jadi kita ngikutin, kalau di Indonesia kan memang matahari terbitnya pada waktu pagi, jam 5, jam 6 gitu ya. Nah, jadi kita tidur sebelum jam 23, sebelum jam 11 malam, tujuannya adalah supaya kita bisa sinkron dengan cahaya matahari. Kemudian hindari blue light malam hari, terutama buat yang sering ini ya, kerja di laptop ya, di gadget dan lain-lain, hindari di malam hari. Kemudian gelapkan kamar karena melatonin itu aktif di waktu kita gelap. Kemudian juga hindari makan berat larut malam, dan juga sun exposure, paparan sinar matahari di pagi hari. Itu membantu dari kita punya yang namanya sinar infrared untuk mitokondria kita. Nggak usah lama-lama, 10-15 menit aja cukup. Yang terakhir adalah aktif bergerak gitu. Nah, aktif bergerak ini kenapa penting? At least ya kita melakukan yang namanya pertama aerobik ringan sampai sedang. Nggak perlu olahraga yang berat. Ya, ini membantu oksigenasi jaringan kita. Itu yang perannya aerobik. Resistance training membantu untuk mencegah penyusutan massa otot. Ya, tadi saya bilang orang yang terkena kanker itu cenderung mengalami yang namanya kakeksia, penurunan massa otot. Dengan kita resistance training itu mencegah muscle wasting. Dan yang terakhir ya, yang tadi saya sempat sampaikan, ada yang namanya lymphatic movement. Nah, lymphatic movement ini memang dia cukup kompleks, saya nggak bisa jelaskan di sini. Biasanya saya jelaskan personal ya, tiap orang berbeda-beda karena ini melibatkan yang namanya gerakan fungsional dan pernafasan. Jadi bukan gerakan-gerakan yang sekedar stretching, peregangan ya, tapi benar-benar mengintegrasikan antara gerakan fungsional yang terukur dan pernafasan yang benar. Nah, mindset itu penting. Tadi kan makanya saya katakan, ya, jangan panik dulu. Panik, orang stres ya, itu wajar ketika didiagnosa, ketika punya keluarga, kita punya pasangan, ya, kita punya mungkin kerabat dekat. Nah, itu memang wajar, tapi bagaimana kita ngontrol, kita punya stres itu penting sekali. Kondisi psikologis itu akan mempengaruhi kita punya sistem imun, mempengaruhi kita punya hormon stres, mempengaruhi kita punya peradangan, bukan berarti semua peradangan buruk, tapi peradangan kronis itu yang buruk, dan juga akan mempengaruhi progresivitas tumor. Ya, akan menentukan tumornya menjadi makin ganas atau enggak. Kok bisa? Ya, bukannya stres itu cuma soal pikiran, enggak ya. Jadi stres kronis itu akan meningkatkan kita punya hormon kortisol. Pasti sering dengar kan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol yang meningkat itu akan menurunkan kita punya yang namanya natural killer cell ya. Kita punya pertahanan imun tadi, dan T cell. T cell ini juga imunitas kita. Makanya saya selalu bilang tadi di awal, respon imun kita ini yang akan menentukan tubuh kita bisa melawan sel kanker yang diproduksi tiap hari atau tidak. Dengan kita hanya
stres, yang panik, yang tidak terkontrol itu sudah bisa menurunkan kita punya natural killer cell dan T cell. Makanya respon stres kita, respon hati kita itu sangat mempengaruhi. Dan ini yang ketika natural killer cell dan T cell kita menurun, ini yang akan menyebabkan peradangan kronis dan terjadinya yang namanya angiogenesis. Nah, ini yang menyebabkan metastase, progresifnya tumornya makin ganas dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kanker itu bukan hanya soal mutasi genetik, bukan hanya soal sel, tapi soal lingkungan tempat sel kita itu hidup. Ya, saya selalu mengibaratkan sel kanker itu ibaratnya kita punya benih. Tapi benih itu kalau nggak ada tanah yang subur, dia nggak bisa tumbuh. Ya, nah tanah itu kan ya tubuh kita ini kan tergantung bagaimana kita memberikan makanan, tergantung bagaimana kita memberikan suatu pupuk, bagaimana kita memberikan disiram atau tidak kan gitu ya, sinar mataharinya cukup atau enggak. Kalau tanaman kan seperti itu ya, tapi kalau tubuh kita ya tadi itu bagaimana kita bernafas, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita tidur, bagaimana kita mengelola stres. Nah, itu juga semuanya yang akan menentukan tanah di dalam tubuh kita. Ya, yang paling penting jangan panik karena itu juga akan menentukan bagaimana di dalam tubuh kita ini meresponnya sel imunitas kita ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa di-share ke keluarga yang sedang mengalami masalah ini. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.